Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa addim ala sayyidina salatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa sunal khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya sami ya mujib. Amma ba'du, ya hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya tatkala Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat?" Kalau dekat kami akan bersuara pelan dalam berdoa, tapi kalau jauh kami akan berteriak. Maka Allah menjawab, "Jika para hambaku bertanya kepadamu wahai kekasihku Muhammad ibn Abdullah tentang aku, katakan kepada mereka, sungguh aku dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i, dan aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku, tapi dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Maka kabulkanlah permintaanku berdasarkan iman kepadaku, pasti apa yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kita ingin dikabulkan, maka falyastajibu li, kabulkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan apa kita menyempurnakan untuk menjalankan perintah Allah, larangan, menjauhi larangan, dan juga mengamalkan perintahnya? Dengan cara baca rotib, baik atos ataupun haddad, dan mendengarkan pengajian agar hati kita lebih bersih, lebih bercahaya dan lebih berilmu. Maka kita lebih insyaallah dibanding yang lainnya dalam mengabulkan perintah Allah berdasarkan iman kepada Allah, sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihda thalath." Tidak seorang muslim pun yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama doanya tidak mengandung dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi atau kerabat, melainkan akan diberi atau dikabulkan oleh Allah dalam 3 hal, dengan 3 cara. Cara yang pertama, imma an tu'ajjallahu da'watah. Cara yang pertama, Allah segera mengabulkan doanya. Minta sekarang, pulang ke rumah, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Mudah-mudahan apa yang kita minta dalam ratib haddad, urusan dunia dan urusan akhirat, demikian juga yang bertalian dengan Fatihah dan yang lainnya, Allah kabulkan. Mudah-mudahan sekarang, bahkan sebelum pulang, Allah sudah kabulkan hajat kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya kesulitan diselesaikan kesulitannya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sabda Nabi, wa imma an yudakhira lahu fil akhirah. Allah menyimpannya untuk dia kelak di akhirat. Jadi orang berdoa minta kaya, seumpamanya kok tidak kaya-kaya, minta sehat kok sakit terus, maka doa minta sehat, minta kaya, dan minta apa yang dia inginkan kepada Allah, itu Allah tunda untuk di akhirat, yang mungkin tanpa kita banyak berdoa kita akan dimasukkan neraka, tapi berkat banyaknya kita banyak berdoa, berkatnya kita banyak membaca rotib atos,
sebagaimana kita baca tadi, demikian juga membanyak Ratib Al-Haddad, maka dengan banyaknya doa sebetulnya kita di akhirat akan disiksa, tapi berkat bacaan doa kita, berkat wirid kita, berkat Ratib yang kita baca, maka kita akan diselamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terbaik tentunya. Berikutnya, wa imma ayyusrif anhu minasu mithlaha. Bisa jadi kita berdoa, apa yang kita minta ada Allah kabulkan, tapi pada saat kita sebelum berdoa Allah takdirkan akan mendapatkan musibah ini dan itu. Keluarga kita akan kecelakaan, kita akan dipermalukan, tapi kita banyak berdoa, maka berkat doa musibah-musibah itu akan dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya tentang baca Ratib tadi, karena isinya semuanya doa bersumber daripada Nabi SAW. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, idzan nukthir, kalau memang doa itu minimal ada 3 manfaat, ditunda di akhirat, atau membebaskan dari segala dosa, atau menyelamatkan untuk dosa kita, mengampunkan dosa kita, ditunda di akhirat, dikasih langsung, atau menolak bala. Kalau demikian ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa. Maka Rasulullah menjawab, Allahu aktsar. Kalau kamu lebih memperbanyak doa, maka Allah akan lebih memperbanyak berbuat untuk kamu. Baik doa kamu akan ditunda di akhirat sebagai bekal kamu yang akan menyelamatkan kamu dari azab Allah, atau akan bisa menangkal bencana yang akan turun kepada kamu, atau langsung kontan akan diberikan kepada kamu. Ini janji baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh sebab itu, dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan doa yang kamu munajatkan. Wa alamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin wafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Jadi makanya kalau baca Ratib itu jangan noleh ke kawannya, ke kanan ke kiri, khusyuk. Itu Ratib itu isinya semuanya doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah, yang zat yang paling penyayangnya dan pengasihnya para pengasih dan penyayang, farij 'alal muslimin, lepaskan segala kesulitan kami dan umat Islam. Dan juga Ya Dzal Jalal wal Ikram amithna ala dinil Islam. Wahai Allah yang maha jalal, yang maha perkasa, wal ikram dan maha mulia, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Dan itu diperintahkan oleh Nabi. Ya Qawi ya Matin ifi syarrul dhamin. Allah yang maha kuat, wahai Allah yang maha kuat, yang maha teguh, jauhkan daripada kami kejahatan-kejahatan orang yang zalim. Kita yakin kepada Allah, doa dengan khusyuk menghadap Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baca ya Allah lana bisa'ada, ya Allah lana bisa'ada wal khatimah bisahada, akal kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, Allah tidak akan menerima doa tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hikmah, ada sebuah faedah disampaikan dalam kitab Syarah Ratib Haddad ini. Disebutkan di sini, wa inna makana sayyiduna al-Haddad ya'tadu fi masjidihi ba'da qira'atir ratib syurbal ma' wa yudaru bihi 'alal hadirin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, di masjidnya membiasakan membaca ratib. Tadi kita baca bukan hanya Haddad tapi ratib Atos, bukan hanya Atos tapi juga ratib Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad kalau membaca ratib seperti saya ini, saya dikasih air tadi sama Pak Taufik, saya buka, dibuka, ditaruh. Selesai baca ratib, selesai berdoa, kita minta dijauhkan dari segala penyakit, kita minta dihajatkan, dikabulkan hajat kita, diminta kepada Allah dengan kesehatan yang sempurna. Lalu setelah minum diputar, diminumnya. Kalau Habib Abdullah Haddad dibagikan kepada sesama kita. Kalau kita sudah dapat masing-masing
pada saat membaca rotib Fatihah dimulai itu dibuka, ditusuk biar terbuka, ditaruh. Ya kalau enggak ditaruh enggak apa-apa, dibawa pulang. Kalau ada keluarga yang sakit, mohon kepada Allah supaya disembuhkan. Kalau kita sumpah keluarga kita lagi tidak ada bermasalah, atau anak kita lagi nakal, atau istri kita mau melahirkan, anak kita melahirkan tidak bisa, bawa air tersebut, minumkan, insya Allah Allah kabulkan. Ini kebiasaan yang dia bahasakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, dan tentunya ini berdasarkan hadis sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadar indahu sahaba, kalau duduk dan di situ banyak sahabat yang hadir, lam yaftariku illa an dawak. Rasulullah tidak pernah berpisah. Biasanya susu diminum, dibagikan sebelah kanan, lalu keliling sebelah kiri, baru belakangan. Pernah kejadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sebelah kiri, ada anak muda di sebelah kanan, maka Rasulullah minum susu. Setelah Rasulullah minum susu, Rasulullah izin kepada anak muda yang sebelah kirinya, wahai anak muda, ini orang tua Abu Bakar ini, apalagi mertua saya izin untuk saya berikan kepada Abu Bakar lebih dahulu karena dia lebih tua. Yang ada di kiri katanya, saya berikan kepada Abu Bakar. Kata anak muda sebelah kanan Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah lama menunggu air bekas minum kamu, dan di situ bibir kamu pernah menyentuh, tidak mungkin aku serahkan kepada siapapun kesempatan emas ini. Ini makanya kalau kita baca Quran, tadarrus, baca ama dari kanan baru ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Karena itulah kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu di sini dikatakan, wa kana sayyiduna al-Haddad nafa'anallahu bih. Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad sahib ratib, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dengan kita membaca ratibnya dan dengan kewalian dan juga kesolehannya, fi adatih wa ibadatih, mengikuti kebiasaan Habib Abdullah Haddad menurut air seperti ini, wa ibadati, dan ibadahnya dengan cara membaca ratib Haddad, muhafidun ala sunnatil gharra, senantiasa melakukan sunnah Nabi yang penuh dengan cahaya ilahi, ala kamalil mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan yang sempurna untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Kesehatan yang sempurna yang dimaksud adalah tubuh kita sehat, juga Allah menjadikan keluarga kita, diri kita bebas dari segala masalah. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik yang diridhoi oleh Allah, Allah gampangkan dan Allah kabulkan. Yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan apapun yang kita inginkan yang terbaik untuk kita, baik kita mohon kepada Allah ataupun kita tidak mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.